Teman-teman, materi berikutnya adalah tentang raport. Masih ingat ya? Mas Kendi, yang keberapa tuh? Yang keberapa raport ini? Yang keempat ya. Raport atau kedekatan. Nah, yuk, di antara kedekatan itu, di antara raport, ada yang namanya sensory acuity itu, kepekaan. Jadi kepekaan itu nyambung juga dengan apa? Karena dengan dekat, kita jadi tahu bagaimana cara mendekatnya. Kalau saya mau dekat dengan Coach Lanang nih, gitu. Gimana gitu, menaklukkan singa liar, udah singa liar. Harus tahu gitu, menaklukkannya gitu. Kan harus tahu gimana kalau mendekat dimakan gitu. Dari jauh aja ditembak atau gimana nih mendekatinya. Nah, baik, ada namanya sensory acuity atau kepekaan indrawi ini. Nah, sensory acuity mengacu pada kepekaan indrawi manusia. Teman-teman, sensory acuity dalam NLP menekankan bagaimana dunia seseorang akan berubah ketika ia dapat menggunakan panca inderanya dengan baik. Kita sering melihat, tapi tidak bisa melihat ke dalam gitu. Kita paham, tapi tidak paham sampai ke dalam-dalamnya. Nah, sensory acuity adalah sebuah proses yang digunakan untuk melatih kepekaan kita melihat, mendengar, merasakan sinyal-sinyal secara sadar dan efektif. Baik, nih, jika kita memiliki sensory acuity yang baik, kita akan lebih tajam dalam menandai, memonitor, menginterpretasikan sinyal-sinyal non-verbal dari siapa? Lawan bicara kita. Sinyal-sinyal dari yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan menjadi ahli sensory acuity akan menjadikan Anda seorang komunikator yang sangat ulung. Artinya Anda bisa membaca, kalau bisa membaca bahasa lisan dari omongan tersebut, apa sih maknanya, apa sih maksud tersembunyinya gitu ya. Gitu. Ada yang bahasa langsung, ada yang tidak langsung. Yang kedua, mengenali bahasa-bahasa yang non-verbal atau bahasa-bahasa non-lisan atau bukan lisan nih. Tujuan dari sensory acuity dalam komunikasi adalah agar kita dapat melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu ngukur gitu ya. Maka di sini gambarnya apa? Alat ukur nih. Nah, kalibrasi kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Ketika melihat tadi Coach Lanang nih, kita udah tahu lagi, oh ini lagi susah nih. Utangnya gede kan, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kalau di dalam hubungan dengan ini, misal kalau saya diterapi, kalibrasi juga penting. Gitu. Misalnya ada klien yang garuk-garuk atau nggak lepas, misalnya tangannya begini, artinya ada apa di situ. Itu kita harus bisa membaca itu. Ketika anak-anak bikin sesuatu, kita juga harus membaca ada apa sih dengan anakku. Apakah lagi nyari perhatian, gitu. Tante Yayu misalnya lagi bikin sesuatu tuh, ada sesuatu tuh. Nggak ngomong sih, tapi dari bahasa non verbalnya nih, Om Ari perlu ngasih perhatian gitu. Atau ngasih cek gitu. Ngasih transfernya. Baik. Bedakan kalibrasi dengan mind reading. Ini jadi ada kalibrasi, ada mind reading. Mind reading artinya apa? Membaca pikiran. Wah, Abah mah jahat misalnya gitu. Abah mah kalau kelihatan dari ininya kayaknya judes orang atau ini gitu. Judes. Saya kalau ditangkap di awal biasanya orangnya apa? Atau Bunda Nisa tuh galak atau apa. Nah, itu namanya mind reading. Bedakan dengan kalibrasi. Jadi mind reading belum apa-apa juga udah menjad gitu, menghakimin kayaknya dia seperti itu gitu. Kita dapat melakukan kalibrasi dengan memperhatikan kongruensi antara non-verbal dengan verbal yang disampaikan lawan bicara. Oke, dan ini kuncinya nih, mengamati. Kalau Anda baru ketemu sekali, udah menganggap, dia kayaknya orangnya pelit gitu. Nah, itu artinya apa? Mind reading. Sering nggak kita begitu? Jangan kita deh. Sering nggak? Banyak orang yang sering mind reading. Belum apa-apa udah negatif duluan. Padahal baru ngelihat sekali loh. Maka bedanya dengan kalibrasi, Anda melakukan pengamatan. Pengamatan dari apa yang lisannya maupun yang non-lisan atau yang non-verbalnya. Nah, maka ini bukan kemampuan, Pak Iwan kesini dulu. Ini bukan kemampuan yang tidak bisa dilatih gitu. Bakat misalnya. Enggak, setiap orang bisa melatihnya. Apalagi Anda sudah belajar NLP, pelan-pelan dipraktekkan. Nah, yang diamati apa aja? Ini petunjuk visual, warna kulit.
pola napas, mata, bibir. Ini aja, kalau diterapi, kalau kita ngomongin intonasi, pola napas, gimana? Ketika orang emosi, napasnya berubah nggak? Yes. Detak jantung pasti berubah. Suara naik misalnya. Kalau sedih, dia suaranya ngapain? Turun. Nah, ini perlu kalibrasi. Seiring dengan pengalaman, maka akan semakin bertumbuh juga kalibrasi Anda. Oke, petunjuk auditori, volume suara, intonasi, kecepatan suara, kata-kata. Orang yang marah bisa jadi kenceng atau bisa jadi kata-katanya putus-putus. Orang yang grogi, kalau Anda tanya, apa yang terjadi ketika grogi? Bisa jadi kata-katanya apa? Menghilang gitu. Blank. Terus ngapain? Yang tadi bulak-balik dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan? Atau kalau nggak, pingin ke WC lagi gitu. Lututnya lemas gitu, mungkin dulu gitu. Saya dulu. Oke, petunjuk kinestetik nih. Perasaan, sentuhan, mikroekspresi, dan pergerakan badan. Jadi kalau ada misalnya, ya tadi misalnya ada yang megang tangan atau apapun, maka itulah pas Anda kalibrasi apa sih yang ada di dalam pikirannya. Gitu. Sekali lagi, semakin sering Anda mengamati, maka Anda semakin mengenali itu. Coba perhatikan dulu yang di rumah aja dulu. Kalau anak Anda marah, apa yang dilakukannya misalnya? Kalau punya anak 3, pasti beda-beda. Gayanya, sikapnya, perilakunya, dan ekspresinya pasti beda-beda. Baik. Nah, kita ke rapot, teman-teman. Jadi, rapot dalam NLP mengacu pada situasi yang terjadi antara 2 atau lebih, di mana, ini makanya gambarnya ini, di mana terjadi keselarasan. Enak aja kalau Om Ali ngomong dengan siapapun, enak aja, nyambung gitu, kayaknya ngeklik aja gitu. Ngomong sama dia mah enak aja. Artinya Anda sudah ngapain? Sudah terjalin rapot. Baik. Dan John Grinder ini menyebutnya sebagai state of unconscious responsiveness. Merespon secara non-verbal yang terjadi secara unconscious. Jadi ketika sudah nyambung, responnya enak aja, muncul begitu aja. Kalau di awal tadi kan Anda harus ngapain dulu? Modalitasnya dulu, predikatnya disamain. Nanti sekarang sebentar lagi ada 3 hal di rapot yang harus Anda lakukan. Matching and mirroring. Nih, teman-teman, rapot dibangun dengan cara mencocokkan bahasa verbal. Sudah ya tadi ya? Yang predikat tadi. Yang kedua ngapain? Dan non-verbal dari lawan bicara dengan prinsip pacing dan leading. Nah, pacing ini mensejajarkan dilakukan dengan mirroring, ini menirukan yang sama, dan matching, mencocokkan. Kalau lisannya predikatnya tadi, ada mirroring, ada matching. Oke. Apa aja sih? Meliputi aspek 3 nih, fisiologis, linguistik, dan belief. Yuk, nih kita kesini dulu. Ada strategi pola pacing. Yang paling atas lihat. Kalau di awal Anda nggak deket sama baru kenal, maka Anda harus ngapain dulu? Pacing. Pacing itu apa? Mengiyakan. Jadi iya aja dulu. Kalau misalnya Ambu nggak kenal Pak Iwan, terus Ambu datang ke terapi ke Pak Iwan laki-laki itu semua buaya, atau Pak Iwan nyebelin gitu. Apa yang saya lakukan? Yes, betul, setuju sekali. Apalagi Ambu gitu. Iya, habisnya gitu, masa aku sering sekali disakitin. Ya, begitulah laki-laki. Yes dulu aja. Maka yes. Ini untuk ngapain? Ini lawan bicara kita, siapapun. Ini kita. Maka yes itu ngapain? Yes. Untuk sambil ngapain? Nempel. Nah, yang ke bawahnya sudah mulai ada apa leading. Kamu udah ngomong laki-laki. Gitu. Tapi Ambu ayah gitu. Atau ayah kan laki-laki. Anak kamu laki-laki juga kan. Gimana menurut Ambu? Anak kamu. Kalau anak kamu beda, misalnya gitu. Kalau masih asisten, berarti ngapain lagi? Yes lagi, pacing lagi. Jadi pacing itu, ketika pacing belum berhasil, ngapain lagi? Masih asisten, kita ngapain lagi? Pacing lagi. Misalnya, hidup ini susah, kata Mas Lana. Oke, yes Mas, betul, penuh tantangan. Susahnya di mana? Wah, cerita masalah gitu. Tapi alhamdulillah ya kita masih hidup. Iya sih hidup, tapi kan susah Pak Irmat. Udah berhasil belum? Leadingnya? Belum. Iya benar sih. Emang susah gitu. Itu. Tapi kita masih dikasih berkah ya, anak, istri. Iya sih kalau itu. Nah itu berarti kalau gitu. Itu bukan berkah Pak Iwan.
Bekah itu kalau saya dikasih harta, nah, masih ngapain? Belum, harus pacing lagi. Maka di awal komunikasi ini yang kita apa? Mainkan pacing dan leading. Kalau di ini mah yes, pacing itu mengiaskan lah, mengiyahkan atau mengamini saja. Dengan anak gimana? Amini aja dulu. Karena kalau langsung ketika ini masih begini, ketika ya aku mau camping, nggak boleh. Apa yang terjadi? Langsung jauh. Apa yang terjadi? Tuh kan, abah mah gitu. Apa-apa nggak boleh. Padahal cuma baru sekali loh nggak bolehnya. Apa-apa nggak boleh gitu. So, gunakan pacing leading ini harus dengan kalibrasi lagi. Balik lagi, kalibrasi udah berhasil belum leadingnya? Kalau belum, pacing lagi. Kalau sudah, mulai pelan-pelan leading. Kalau Anda sudah nempel, ini masih jauh nempel pelan-pelan. Kalau udah nempel mau ngapain? Mau didorong juga? Mau ditarik juga? Ini kan udah nempel. Tapi kalau belum kena, masih di sini. Mau didorong nggak bisa, mau ditarik nggak bisa, mau diapa-apain juga nggak bisa. Nggak didengarin lah. Anda kayak ngomong sama tembok aja. Percuma. Pak, aku tuh ngomong sama anak susah gitu. Ya mungkin rapotnya belum baik. Kedekatannya masih kurang dengan anak. Karena di balik semua teknik, kan ada teknik apapun, yang paling utama, termasuk di hipno di NLP adalah kedekatan dulu. Karena kalau udah dekat, maka kita ngasih sugesti, ngasih masukan juga mudah. Begitu juga dengan segala aspek kehidupan. Dengan pimpinan lebih dekat, dengan anak kita lebih dekat, maka akan lebih mudah lagi. Nah, hati-hati ada yes set conditioning. Ini sering dipakai oleh sales. Dengan Abah Yan, yes. Abah Yan yang di Garut ya, iya. Gitu. Ini kan Abah yang ini kan yang bisnisnya Jildan itu kan. Gitu. Iya, gitu. Abah yang istrinya Ambu ya, gitu. Aku sudah iya. Nah, oh Abah tentu makasih banyak udah kontak Abah tentu punya waktu. Nah, ketika 5 sampai 7 kali yes 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 yes, kesananya ngapain? Kalau yang belum ngerti ilmunya ya, unconsciously kita udah ngapain? Ya ya ya, bilang enggaknya agak berat. Nah, kan sering ditelepon kan, ditelepon di ini atau di banyak sekali. Tapi banyak yang padahal NLP bukan teknik. NLP itu attitude sikap. Banyak ketika saya udah tahu kan gitu, saya tolak, aduh, maaf mbak, ini lagi sibuk gitu. Dia pluk, langsung ditutup. Gitu. Padahal NLP itu fleksibel dan attitude. Harusnya, oke deh, nggak apa-apa pak. Nanti belajar lagi. Saya bisa hubungi bapak besok atau hari Rabu. Punya misalnya gitu. Artinya tetap kita ada jalan. Nah, jadi banyak belajar NLP tapi attitude-nya nggak berubah. Padahal NLP bukan hanya teknik, tapi attitude atau sikap atau perilaku kita. Baik, yuk kita lihat ini teman-teman. Nih, kita linguistik dulu ya. Maka yang disamain apa? Pilihan kata dan bentuknya. Apalagi intonasi, nada, tempo, jeda. Maka kalau Pak I, Om Ari ketemu orang, maka kalau dia ngomongnya cepat, kita agak nyepetin. Kalau ngomongnya pelan, jangan terlalu cepat ngomongnya. Kalau tadi modalitas kan sudah tahu, kalau dia visual, maka kita ngapain? Visual. Tapi intonasi, kecepatan, berbicara, pilihan kata, maka sesuaikan dengan lawan bicara. Untuk ngapain? Ketika kita melakukan itu, lawan bicara, enak ya ngomong dengan Pak Ima. Aneh gitu. Padahal dia nggak apa-apain biasa. Kenapa? Karena itu yang diatur. Gitu. Oke. Nah, maka menyamakan menggunakan predikat yang sama, menggunakan kata-kata dan bentuk kalimat yang sama, menggunakan tonalitas, intonasi, pilihan, atau mencocokkan, menggunakan predikat yang mirip-mirip, menggunakan kata-kata kalimat atau sinonimnya. Gitu. Yuk. Baik, tadi apa? Linguistik ya. Setelah linguistik tadi ada apa? Satu linguistik, yang kedua apa? Fisiologis. Nah, yang fisiologis, apa aja bentuknya? Sikap tubuh, mimik wajah, dan gerak mata. Gerak mata tadi udah belajar ya. Sikap tubuh, gerak mata. Ngapain sih? Ngebentuk gesture yang sama, mimik yang sama, ini lelet. Ya, nyaman gitu. Lihatin aja nih, kalau nggak suami istri gini nih, ininya nih. Nah, dan unconsciously begitu aja biasanya. Gitu. Apalagi kalau udah nyaman, tiba-tiba kita ngikutin. Yuk, nih. Atau yang ini deh. Kita ngikutin apa? Kenapa si ibu dan si bapak ini harus sejajar dengan anaknya? Nyamain level. Anak tuh kalau ngomong sama kita di atas tuh nggak nyaman gitu. Kayak dengan pimpinan. Ketika kita turun ke bawah maka lebih nyaman. Nah, contoh ya. Nih.
Misalnya anak lagi main di lantai gitu, apa balatak gitu, balatak apa? Berantakan gitu. Anaknya lagi main. Apa yang dilakukan? Nah mandi gitu. Sambil teriak, nah mandi gitu. Diikutin nggak? Enggak. Kenapa? Karena cuma teriak doang. Nggak kelihatan lagi teriaknya di mana. Maka kalau passing leading apa yang harus dilakukan? Nyamperin, main dulu di situ beberapa menit lah, 1 menit, 2 menit gitu. Asik main apa? Main dulu. Ayo kita ajak apa? Mandi yuk si bonekanya misalnya. Itu yang maksud dengan passing dan leading. Nanti di kelas mata, oh nggak mau. Oke, kalau nggak mau sama ayah, mau sama ibu apa sama ayah? Nggak mau sama dua-duanya. NLP lihat, nggak ada ditutupin. Nggak mau sama ayah sama ibu. Hebat anak ayah. Apa yang jawabannya coba? Nggak mau mandi sama abah sama ambu. Jawaban apa? Nah, benar. Hebat anak abah, udah bisa mandi sendiri. Oke? Sehingga semua kalau di NLP karena hipnoterapi, semua lawang, semua jalan ditutupin. Nggak ada untuk alasan ngeles. Aku nggak bisa. Gitu. Misalnya, atau nggak mau mandi sama ayah, oke deh sama ibu. Kalau nggak mau sama ayah sama ibu, ya udah mandi sendiri. Semuanya ditutupin. Yang pertama linguistiknya, yang kedua fisiologisnya, maka kaitan dengan fisiologis, ketika kita berbicara, maka ngapain kita? Ngikutin tuh. Gitu. Kalau pakai gaya gerakannya kita ngikutin posisi duduknya disesuaikan, gerakan tangan. Kalau dia senyum, kita ngikutin senyum gitu. Jadi kita seolah ngikutin dulu nih. Tapi perlahan-lahan kita passing dulu kan. Perlahan-lahan kalau sudah nyambung banget, ngeklik banget, maka Anda yang diikutin oleh siapa? Lawan bicara Anda. Dan lawan bicara akan ngerasa, enak ya gitu. Ngomong sama Abah tuh misalnya gitu. Baik, nah yang ketiga. Kaitan dengan belief, isu terkini, common sense, sikap masyarakat yang tadi tuh. Misalnya, ngomongin apa nih? Maka kita harus ngapain dulu? Misalnya kalau senang bola, ya kita ngikutin dulu ngomongin bola dulu. Pak, aku kan nggak suka bola. Ya, untuk sampai di tujuan, ya kita ngapain? Harus ada yang bukan mengalah ya. Gitu. Strateginya adalah kita ngapain? Passing dulu. Tadi ketika kamu, atau Mas, atau Ustadz Lanang, hidup susah ya Pak Iwan. Kalau saya bilang enggak tuh, Mas Lanang aja kurang bersyukur. Langsung gitu. Teman gak asik gitu. Pernah nggak begitu? Lagi mau curhat, aku mau curhat dong gitu. Kok aku gini ya gitu. Capek banget ya di kampus ini gitu. Atau di sekolah di sini teh. Kamu aja yang males gitu. Aku enggak tuh, biasa-biasa aja. Apa yang terjadi udah langsung putus pasti. Maka kaitan dengan belief ini, kita ngapain dulu? Passing lagi dulu. Mengiyakan sambil pelan-pelan kita mulai ngapain? Menggeser tadi belief tadi. Beliefnya, keyakinannya mulai perlahan-lahan digeser. Nah, teman-teman, satu lagi kita lihat ini. Have you ever come across two people sitting together, exhibiting the same physical posture, deeply engrossed in conversation? You don't have to overhear what they're saying to know that they're in total rapport. I'm Carol Kinsey Goldman, author of The Nonverbal Advantage, and I'm talking about mirroring. When a colleague mirrors your body language, it's his way of nonverbally saying that he likes or agrees with you. When done with intent, mirroring can be an important part of developing business relationships and building rapport. Here's how it works. Mirroring starts by observing a person's body posture, then subtly letting your body reflect her position. If her hand or arm is on the table, wait 4 or 5 seconds. Okay, liatin. Place your hand or arm there too. If she smiles or leans forward, you do the same. You can adjust your vocal tone, volume, or rate of speech to be more like the other person's. When a person is closed off or resistant, the easiest way to increase their comfort level is to use mirroring. Just be careful not to mirror highly negative postures such as both arms and legs crossed or an upper body that's turned away. In business situations, you know that you've developed mutual rapport when your partner begins to mirror you in return. Body language often reflects feelings and attitudes. So when you're mimicking another person's posture, you actually begin to understand more about him. And that can be the basis for real rapport. Mirroring is useful with clients,
sales prospects, customers, and coworkers. It's a silent signal that you're positively relating to the other person. Try it out for yourself. Oke. Nah, yuk kita berpasangan. Tugasnya ngapain? A dan B aja. A cerita, gitu ya. A cerita. Ceritanya apa aja? Boleh apa aja. Nah, yang B ngapain? Mendengarkan sambil ngapain? Ngikutin miloing tadi, gerakannya. Kalau duduknya kayak apa? Kayak Ustadz Lanang ya gerakin ya. Kalau dia misalnya, tapi nggak, ntar dulu, miloingnya jangan kelihatan banget ya. Misalnya dia megang ini, langsung megang. Dia megang mata megang. Lu ngapain gitu ngikutin gua? Jangan terlalu kelihatan banget, tunggu beberapa detik gitu. Atau kalau tadi kan kelihatan kan megang ini, megangnya ke sebelah sini, agak beda gitu. Gitu. Untuk ngapain? Untuk tadi, untuk miloing tadi.